Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Khairunisa dengan NIM B100191993 akan memaparkan materi terkait hukum perikatan mengenai subrogasi, novasi, dan cesi. Dalam hukum perjanjian dikenal jenis-jenis cara berakhirnya perjanjian yang salah satunya disebabkan adanya subrogasi, novasi, dan cesi. Subrogasi adalah terjadinya pergantian kreditur lama kepada kreditur baru. Sebagai contoh, debitur A melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditur B. Karena kreditur B sangat membutuhkan uang, maka kreditur B menjadi kreditur C sebagai kreditur baru untuk menggantikan posisinya sebagai kreditur. Subrogasi dapat timbul karena perjanjian dan karena undang-undang. Subrogasi yang timbul karena perjanjian dianggap sah apabila mengikuti tata cara sebagai berikut. Pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta autentik. Dalam akta harus dijelaskan besaran jumlah pinjaman dan diperuntukkan melunasi utang debitur. Tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga. Sedangkan subrogasi yang timbul karena undang-undang disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri dan seorang kreditur melunasi utang kepada kreditur lain yang sifat utangnya mendahului. Oleh karena itu, subrogasi menurut undang-undang terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama maupun antara pihak ketiga dengan debitur. Dan persyaratannya ditentukan dari jenis peristiwa hukum yang telah ditentukan dalam pasal 1402 BW. Akibat adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur, dan jika debitur wan prestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Novasi adalah pembaruan hutang yang diatur dalam pasal 1413 KUH Perdata, yaitu suatu perikatan yang bersumber dari kontrak baru yang mengakhiri atau menghapuskan perikatan yang bersumber dari kontrak lama, dan pada saat bersamaan menimbulkan perikatan baru yang bersumber dari kontrak baru yang menggantikan perikatan yang bersumber dari kontrak lama tersebut. Pasal 1413 KUH Perdata membagi inovasi menjadi 3 jenis, yaitu novasi objektif, novasi subjektif pasif, dan novasi subjektif aktif. Cesi adalah suatu pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam pasal 613 KUH Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti jual beli antara kreditur lama dan calon kreditur baru. Misalnya A berpiutang kepada B, tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C lah yang berhak atas piutang yang ada pada B. Cesi dan subrogasi mempunyai pengertian yang hampir mirip, namun jika kita teliti lebih dalam, kita akan menemukan perbedaan antara keduanya. Dalam cesi, hutang tidak sempat hapus karena langsung dialihkan pada kreditur baru. Sedangkan pada subrogasi, hutang sempat hapus walau hanya 1 detik, karena dibayar dulu baru hutang beralih kepada kreditur baru. Yang kedua, terjadinya cesi hanya karena perjanjian atau kesepakatan, sedangkan dalam subrogasi terjadinya karena perjanjian dan karena undang-undang. Yang ketiga, dalam cesi, debitur selalu pasif, sedangkan dalam subrogasi, debitur ada kalanya bersifat pasif. Demikianlah tadi pemaparan saya, semoga sedikit tidaknya bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.